para peserta seminar dan evaluasi haji. Kebetulan kami mendapat amanah titipan dari panitia untuk memberikan sebuah topik kecil, subtopik yang kaitannya dengan update kekinian daripada penyelenggaraan ibadah haji, khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan yang akan ditelurkan oleh Kabinet Kerja 2014-2019 ini. Berbicara dinamika penyelenggaraan ibadah haji memang sifatnya dilematis. Di satu sisi kita dihadapkan dengan regulasi-regulasi dalam negeri, di sisi lain kita menghadapi taklimatul haji yang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun di dunia ini. Itulah dari aspek problematika penyelenggaraan ibadah haji. Problematika yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia bukan hanya tamu-tamu Allah yang datang dari Indonesia, tapi problematika juga dihadapi oleh negara-negara pengekspor jemaah haji, negara-negara yang terbesar di dunia, diantaranya seperti Turki, Nigeria, Mesir, termasuk negara-negara yang baru muncul saat ini, negara-negara Turkmenistan, Tajikistan, dan Tantan lainnya. Mungkin kita tidak akan membahas secara praktis, kami tidak akan membahas problematika penyelenggaraan ibadah haji dari angle praktisi, tapi mari kita ke depan apa yang harus kita lakukan. Tahun ini akan diterapkan elektronik e-hajj atau yang lebih disingkat dengan e-hajj. Sebelumnya kita sudah kami tahun 2009 sudah membuat e-hajj. Mungkin bapak-bapak pernah mendapat handphone haji, itu adalah saya sebagai naratornya. Mungkin pertama di Indonesia itu sudah e-hajj. Mungkin bapak-bapak mungkin ada yang satu yang tinggal dipakai. Kami juga mengistilahkan itu dengan e-hajj. Kenapa? Dengan memakai sistem itu doa yang terangkum di dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian kita buat klik semacam chip untuk di Korea Selatan. Kemudian kita narasinya dari Indonesia, kebetulan saya sendiri, itu sangat membantu untuk memberikan mereka-mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk membaca. Bayangkan saja bapak-bapak, ibu-ibu, kita bandingkan, saya pernah melakukan studi komparatif antara membaca duduk dengan membaca berdiri, lebih cepat capeknya yang mana? Pasti lebih cepat capek kalau berdiri. Nah bayangkan, lebih penat antara membaca berdiri dengan membaca sambil jalan. Mana lebih capek? Lebih puyeng kalau membaca sambil tawaf jalan. Nah, berangkat dari fenomena ini, akhirnya kami melakukan sebuah inovasi, yaitu dengan membuat e-hajj, artinya digital haji, yang suaranya itu kami rekam di Indonesia, kemudian chipnya itu dibuat di Korea Selatan, dan casingnya itu dibuat di Malaysia. Akhirnya keluarlah dengan digital haji yang warnanya ada warna hijau, ada warna itu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi. Waktu itu kami tawarkan kepada Dirjen bagaimana untuk memudahkan jamaah haji Indonesia, karena pada saat itu kita lihat dari komponen jemaah haji Indonesia masih 64% mereka yang tamat masih baru. Jangankan orang yang tidak membaca, orang membaca pun akan malas kalau dia lagi membaca sambil keliling. Nah, inilah inisiatif kami sebagai praktisi haji, lebih memudahkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji dengan kondusif. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dari segi praktisi haji. Tadi saya katakan bahwa
dinamika penyelenggaraan ibadah haji memang menghadapi dilematis. Dilematisnya apa? Satu sisi ada regulasi tanah air, di sisi lain ada taklimatul haji yang tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Satu contoh saja di bidang transportasi. Di sana ada naqabatul muwasalat atau sindikat transportation. Kalau di Indonesia itu adalah organdanya kita. Nah, organda kita di sini ini tidak mempunyai bargaining position dengan naqabatul muwasalat yang ada di sana, sehingga katakanlah ada sebuah permasalahan akan dibahas di meja perundingan, kita selalu dalam posisi yang lebih rendah daya tawarnya. Itu dari segi transportasi. Buktinya seperti dari sekian banyak Abu Sahan, Hawa Nafil, Awafil, Samko dan lain sebagainya. Itu problematika yang setiap tahun timbul. Nah, inilah namanya saja dinamika penyelenggaraan ibadah haji, selalu dinamis, tidak pernah terus seperti biasa. Di catering Abu Shauka atau Golden Fox itu sudah berapa kali melakukan pelanggaran, tapi toh juga masih dipakai oleh Kementerian Agama. Ya, di Madinah itu sampai pernah dipecahkan kaca karena makanan basi. Kemarin kami, mohon maaf, saya dari satu sisi sebagai praktisi haji, di sisi lain saya sebagai penilai, tim penilai, karena kami yang mengeluarkan, lembaga kami sertifikasi ISO yang kami berikan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Saya sebagai tim konsultannya di bidang masalah sertifikasi ISO ini. Makanya kami, meskipun dalam kapasitas saya sebagai Ketua FKKBH seluruh Indonesia di satu sisi, di sisi lain juga saya mempunyai misi yang diberikan oleh Hadratus Syekh ini, Pak Cepi, yang sebelumnya selalu saya mendapatkan surat tugas untuk memonitoring, bukan mengintervensi, bukan ikut turun campur, tapi hanya just monitoring bagaimana penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Karena beliau tahun ini tidak lagi di set dirjen, makanya waktu saya meminta untuk jadi petugas monitoring, kami sudah tidak dapat surat tugas itu. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ini dalam rangka pembatasan untuk lebih mengetahui internal penyelenggaraan ibadah haji atau bagaimana? Padahal itu jalur-jalur itu sudah kami lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya diberikan waktu, masih ada berapa menit? Baik, 3 menit juga cukup. Itu dari sisi transportasi tadi. Jadi naqabatul muwasalat atau sindikat transportation itu belum bisa duduk sejajar dengan organda yang ada di Indonesia. Kenapa? Meskipun penyelenggaraan ibadah haji melibatkan beberapa kementerian, tapi kementerian yang dilibatkan itu tidak seperti Kementerian Agama yang bisa langsung berhubungan langsung dengan apa? Kerajaan Arab Saudi, CQ dalam ini adalah Kementerian Haji dan Wakaf. Ya, sehingga kita lihat penataan transportasi seumpamanya setiap tahun, ya pencatatan itu biasa, insidental. Kalau saya lebih mengkategorikan itu adalah sebuah major force yang di luar unpredictable something, sesuatu yang di luar dugaan dan prediksi kita. Pecah ban, mogok di jalan, kemudian terjadi tabrakan, itu semua tidak terprogram di dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Cuma kita tidak memberikan ruang untuk mempersiapkan hal-hal major force seperti ini. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Ya, bagaimana kalau di tengah jalan mogok? Ya, apakah dibahas di dalam klausul dengan nakabah transportasi? Itu kan tidak dibahas itu. Apa saya nggak tahu persis ini. Nah, itu dari sisi lain. Dari sisi apa? Konsumsi.
Dari 6 vendor kalau nggak salah, ya Pak. Jadi ada berapa tahun ini? Yang 6. Saya kebetulan di Madinah tahun ini mendapatkan tinggal di hotel yang paling dekat di Tiba Arak Tiba, Arak Taiba. Di Arak Taiba, hotelnya bagus, pelayanannya bagus, konsumsinya juga cukup bagus. Tapi tatkala saya berbicara tentang mewakili forum, saya sangat prihatin kloter lainnya yang 42 kloter itu tidak senasib seperti yang saya nikmati. Nah, disinilah barangkali yang unpredictable thing terjadi di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setiap tahun kasusnya berbeda-beda. Ana atau Abdul Aziz Nawaf, ya, Abdul Aziz bin Nawaf Al-Sa'ud, anak Katring, kasusnya dengan teman saya sendiri untuk Dr. Samad. Itu terjadi, kami tahu persis mengikuti perkembangan. Bahkan surat itu sebelum datang ke Pak Mahfud Basyuni, kami sudah membaca surat itu. Ya. Sampai duit kita sampai sekarang seberapa ratus miliar, kemana raibnya dan bagaimana cara mensolusikannya itu bagaimana? Itu tidak menguap ke atas, diundang, dipetik, karena kepentingan politik. Ini uangnya jamaah, meskipun dengan dalih sudah dikompensasikan dengan apa macam-macam, itu alasan. Tapi nilai nominal sekian ratus miliar itu adalah hak milik jamaah. Mari kita bahas bersama satu seperti ini. Kedua, sampai detik ini usulan kami dari Forum Komunikasi Kelompok Ibadah Haji di dalam tampil, dalam taksyif, dalam peninjauan lokasi pemondokan tidak pernah dilibatkan end user. Kami ini adalah end user, pemakai gedung dan tempat itu, tapi tidak pernah kok dilibatkan kami sebagai pemakai gedung itu. Yang dilibatkan orang-orang yang, ya saya tidak katakan, saya tidak nilai. Mereka sampai di sana juga melihat satu gedung, dua gedung, yang sudah. Coba kita dari 106 rumah pemondokan seumpamanya, libatkan saja 10 end user, ya. Forum KBIH itu ada 1.800 lebih seluruh Indonesia. Hah? Pernah diajak untuk ikut menilai pemondokan di sana? Never. Tidak pernah dilibatkan. Padahal itu sudah kami ajukan beberapa kali. Akhirnya question mark, ada semacam tanda tanya, apa dibalik ini? Nah, mari kita bahas bersama. Mari kita tentukan bagaimana kita membuat regulasi yang baru. Kebetulan dengan kabinet kerja yang ada sekarang ini, kita harus mengeluarkan rekomendasi strategis dari isu-isu yang akan beredar saat ini. Kita harus merekomendasikan, ada risalah yang harus kita berikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Siapa bilang tidak ada bahan-bahan yang ada di produk Indonesia? Mohon maaf, ikan tuna itu kami pernah mengekspor ikan tuna ke Arab Saudi. Produk-produk atau brands yang ada di situ banyak. Lihat di Bidau, ikan merek tuna itu ada 4, bapak-bapak kalau tahu. Dari size yang 40 sampai 60, kan saya ikut kok. Dari tuna, ada masjid, ada kemudian apa lagi, Luna, itu hanya ikan tuna. Nah, ini sebagai evaluasi saja. Barangkali Kementerian Agama harus lebih open lagi, karena sekarang ini kita akan semakin transparansi manajemennya, akuntabel. Yang dibutuhkan sekarang itu oleh ISO itu hanya 2 saja. Pertama, sustainable development.
Terus bagaimana kita melakukan kesinambungan di dalam pembinaan, pemetaan, mapping potensial para petugas. Kemudian dari aspek manajerialnya bagaimana kita terus harus renewable, terus memperbaharui, bukan hanya semangat petugas, tapi bagaimana memberikan energi-energi positif kepada petugas. Seperti saya katakan tadi, kepintaran atau profesional petugas saja tidak cukup. Dibutuhkan seorang petugas yang dedikatif dan edukatif. Ini yang kita butuhkan agar supaya terbina jamaah-jamaah yang baik. Bagaimana output baik kalau inputnya agak baik? Ini yang harus menjadi PR kita ke depan. Mudah-mudahan tanpa catatan saya sudah mengakhiri yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.